Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam kelindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini berjumpa kembali bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hormat dan taat pada orang tua. Ustaz yakin Ananda sudah sangat sering mendapatkan pelajaran, wejangan, nasihat, siraman rohani tentang bagaimana hormat dan taat pada orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling penting dalam hidup kita, berperan penting atas kehadiran kita di atas dunia ini. Saking banyaknya perannya, saking banyaknya jasanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan istimewa kepada kita sebagai anak, bagaimana memperlakukan orang tua kita. Salah satunya, mari kita lihat terdapat dalam Quran surat ke-17 ayat 23. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Yang dekat dengannya pasti mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Silakan dibaca-baca sampai ayat ini hafal. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Ini pesannya sangat jelas. Pertama, Allah memerintahkan kita supaya jangan menyekutukan Allah. Allah adalah tempat kita segala sesuatu untuk menyembah. Maka tidak boleh kita menyembah, mengadakan sembahan selain Allah. Kemudian perintah yang luar biasa ini disandingkan dengan berbuat baik kepada ibu bapa, kepada kedua orang tua kita. Penekanannya ketika kedua orang tua kita berada dalam pemeliharaan kita sampai usia tuanya, karena usia tua adalah usia yang sangat rawan. Artinya usia yang mungkin perilakunya sama dengan anak kecil, sehingga memberi kita peluang lebih besar untuk berkata tidak baik kepadanya, berkata yang tidak sopan, atau perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya. Maka Allah tegas menyatakan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang karim, perkataan yang mulia,
perkataan yang membesarkan hatinya, perkataan yang cepat merespon jika dia memanggil kita. Ini pesannya jelas. Inilah cara kita bagaimana memperlakukan orang tua kita, baik saat usianya mungkin belum tua, apalagi memang usianya sudah sangat tua. Ananda yang dirahmati oleh Allah, apa pesan utama dari ayat Quran surah 17 ayat 23 ini? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pertama memang berkaitan dengan orang tua. Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak, terutama di saat mereka lanjut usia. Yang kedua, kita dilarang berkeluh kesah, merasa kesal terhadap sesuatu yang kita lihat dari orang tua kita, karena memang akan memberikan peluang yang sangat besar untuk membuat kita keluh kesah dengan orang tua kita kalau usianya sudah sangat tua. Perilaku mereka akan kembali seperti anak-anak, seperti anak kecil. Mungkin ya kata-katanya, kemudian sikapnya akan menimbulkan keluh kesah kita. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dilarang untuk mendengarkan ucapan yang buruk, bahkan jangan pula berkata sekalipun ia merupakan ucapan terendah dari ucapan yang sangat buruk. Tidak boleh membentak, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian kita dianjurkan untuk bersikap yang baik, dilarang melakukan tindakan buruk kepada mereka berdua, dan diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, maupun dalam memperlakukan mereka. Inilah pesan utama Quran surah ke-17 ayat 23, terutama yang berkaitan dengan hormat, taat kepada kedua orang tua. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat Quran surat ke-31 ayat ke-14, surat Luqman ayat 14. Mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Mari kita ulang lagi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Silakan dibaca-baca ayatnya. Ini juga perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Luqman ayat 14. Ananda yang dirahmati oleh Allah, apa kandungan Quran surat ke-31 ayat 14? Pertama, berbuat baik. Allah mewajibkan kepada manusia dan mewasiatkan kepada wasiat yang besar agar berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Jadi mewasiatkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, birrul walidain, ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ada rasa syukur. Allah menyandingkan rasa berterima kasih kepada kedua orang tua dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kemudian hak orang tua, ada hak orang tua sangat besar terhadap anaknya. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita sehingga berbuat baik terhadap orang tua bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua terutama yang masih hidup. Yang pertama, ini akan kita lakukan ketaatan, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Bagaimana cara kita mentaati orang tua? Ya, pertama, laksanakanlah apa yang diperintahkannya, tinggalkanlah apa yang dilarangnya.
Laksanakanlah apa yang memang senang hatinya dan tinggalkan apa yang memang mereka tidak senang, dengan syarat perintah dan larangannya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laksanakan perintah pada waktu dia perintahkan, kemudian lakukanlah perintahnya dengan rasa senang, rasa hormat, tidak ada dongkol dalam hati. Itu cara kita mentaati orang tua kita. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Jangan sekali-sekali meninggikan suara lebih tinggi dari suara orang tua. Hormat, patuh kepada kedua orang tua. Kemudian berbakti, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Kalau ananda mungkin sekedar membersihkan rumah, membersihkan piring, atau mencuci baju sendiri, mencuci kaos kaki sendiri, meletakkan benda kita, barang-barang kita pada tempatnya, itu juga bagian dari berbakti kepada orang tua. Kemudian bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Perlakukanlah orang tua kita dengan sangat baik, menghormatinya, menghargainya. Jangan diperlakukan dengan tidak baik atau seperti teman sebaya saja, tidak. Harus menghargainya, menghormatinya, mendengarkan nasihatnya. Kemudian selalu senantiasa meminta doa restu kepadanya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, maka mintalah restu kedua orang tua. Ini cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya bagaimana cara kita berbakti pada orang tua yang sudah wafat. Pertama, ketika beliau wafat, laksanakanlah, selenggarakanlah jenazahnya. Mungkin pertama, kalau bisa membimbing dia ketika sakaratul maut, bimbing. Kemudian memandikannya, mengafaninya, menguburkannya, kita yang menguburkannya. Kemudian menyolatkannya, kemudian mendoakannya. Ini kewajiban kita sebagai anak. Jangan sampai cara berbakti kita, kesempatan kita berbakti terakhir tidak kita tunaikan. Ya, memandikannya, mengafaninya, apalagi menyolatkan. Jangan sampai kita wakilkan kepada orang lain. Usahakanlah kita mampu untuk menyelenggarakan sholatnya, paling tidak. Kemudian mendoakan kedua orang tua dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan ampun kepadanya. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah putus, jangan pernah lupa selesai sholat selalu doakan. Karena ini yang menjadi harapannya kalau sudah tiada. Ananda dirahmati Allah, kemudian melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat agama. Kalau ada wasiatnya sebelum wafat, maka laksanakanlah. Dengan syarat wasiatnya adalah wasiat yang benar, wasiat yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang memang sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam agama kita. Kemudian jaga silaturahmi, sambung tali silaturahmi dengan kerabat, dengan sahabat dan orang tua kita. Kemudian kalau bisa kita punya kalimat rezeki, bersedekahlah sekali, 2 kali, 3 kali atas nama orang tua. Inilah cara kita berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ananda dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pelajaran ini bisa diambil hikmahnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.